Segala puji bagi Allah yang dengannya kita memohon atas segala pertolongan, baik itu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dunia, juga urusan keagamaan kita. Karena kita bersyukur atas waktu yang Allah masih kasih kesempatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan nikmat yang teristimewa adalah wahadana ila dinil Islam, tunjukinya kita kepada syariat Islam. Sehingga dengan Islam itulah kita bisa melakukan penataan hidup sejak kita bangun tidur sampai kembali lagi ke pembaringan. Semua kita isi dengan aturan-aturan yang Allah berikan langsung melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak, karena Islam itu agama yang kafah, diatur semua urusan dari mulai yang kecil sampai urusan yang sangat besar. Oleh karenanya, mari sama-sama kita benahi diri kita sedapat mungkin kita laksanakan secara kafah. Bagaimana ketika kita bangun tidur, kita sudah menerapkan ajaran Islam itu. Berzikir setelah bangun tidur. Kemudian masuk kamar mandi pun detil, diatur. Kaki kiri dulu, terus apa dulu yang harus kita cuci, keluar dari kamar mandi, bagaimana kita sarapan, diatur semua. Bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, jual beli, gade, pinjam meminjam, jaminan dan sebagainya, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua diatur. Oleh karena itu, ketika seseorang mukmin muslim menjalankan Islam itu secara maka kata Allah, mereka itulah wali-waliku. Subhanallah. Namun sebelum saya lanjutkan hari ini, ingin saya sampaikan salam takzim dan silaturahim sekaligus kepada seluruh jamaah di 3 masjid, juga sekaligus para pengasuh dan takmirnya DKM Masjid Muhajirin, DKM Masjid Raya Timur Country, Masjid Al-Hijrah. Dan alhamdulillah pagi ini kita disempatkan Allah Ta'ala dapat bersilaturahim. Semoga silaturahim ini bukan cuma di dunia. Ketika kita berkumpul di masjid ini, tiang yang kita buat sandaran, karpet yang kita duduki telah menjadi saksi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persahabatan kita sampai surga insya Allah. Kok pede banget Ustaz bisa masuk surga? Kita berharap. Ada yang namanya al-khawf wal-raja. Jadi cemas, takut enggak masuk surga, takut enggak diampuni. Tapi di sisi lain juga kita punya harap. Boleh berharap, siapa yang mau masuk neraka. Kita juga berharap apapun bentuknya ibadah kita, semoga dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, Syekhul Islam, Al-Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pernah menulis satu kitab yang di dalamnya berbunyi demikian: I'lan anna awamir Allah Ta'ala faraidu wa nawafil. Artinya, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala itu ada yang faraid, ada yang nawafil, yang fardu-fardu. Ada juga yang sifatnya sunnah atau tambahan. Yang fardu, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, kemudian berhaji. Ada 5 yang pokok-pokok yang 50-50-nya. Tetapi di samping yang wajib itu
ada yang sifatnya nafilah atau nawafil. Kalau banyak nawafil, kalau satu nafil. Ini nawafil untuk jamaah. Ya, artinya ada yang fardu-fardu dan juga ada yang bersifat tambahan-tambahan. Contoh, kita melaksanakan sholat lima waktu, tambahannya qobliyah, ba'diyah, tahajud, kemudian sholat hajat, sholat tobat, sholat duha, dan seterusnya. Itu yang nafil. Kemudian wal fardu, sedangkan yang nawafil itu qobliyahnya. Qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Kalau kita berpuasa, maka nafilnya itu tambahannya puasa Senin Kamis, puasa ayam Maulid, puasa Daud, dan seterusnya. Ada yang pokok dan ada yang tambahan. Maka kata Imam Ghazali, fal fardu rasul ma'ad. Yang fardu itu pokok-pokok harta. Jadi artinya modal yang fardu itu. Wa huwa aslut tijarah. Jadi yang pokok itu modal perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, fardu. Wa bihi tashulun najat. Yang dengan sholat fardu itu, yang dengan amalan-amalan fardu itu, maka kita bisa tahsulun najat, menghindarkan diri atau cari aman, yaitu selamat dengannya. Kita cari selamat. Oleh karenanya, kalau kita hanya melaksanakan yang fardu-fardu saja, bisa jadi selamat atau bisa jadi tidak selamat. Seperti sebuah perdagangan, kita ada modal, bisa jadi untung, bisa jadi juga rugi. Itulah yang disebut dengan tahsulun najat. Wan naflu, adapun yang tambahan atau nafil yang sunnah, huwa bihil fawzu bid darajat. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Jadi kalau kita pengen ada tambahan, maka laksanakan yang fardid wan nawafil. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi yang redaksinya seperti ini: ma taqarraba ilayya wal mutaqabbarun wal mutaqarrabun. Tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku, orang-orang yang mendekatkan diri itu bimithli adai maqtartu alaihim wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yamtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Apa terjemahannya? Yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma taqarraba ilayya, tidaklah orang-orang mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan kepada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku atau taqarrub dengan amal-amal sunnah sehingga kuntu sam'ahul ladzi yasma'u. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar. Jadi telinga kita, telinga saudara-saudara ketika menjalankan yang sunnah dan nawafil itu, sehingga Allah cinta, dan ketika Allah cinta itu, maka pendengarannya
Artinya maka aku menjadi telinganya yang mendengar. Jadi pendengarannya pendengaran Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ini hadis qudsi. Matanya yang melihat. Jadi artinya mata kita itu senantiasa mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya wa lisanahu allati yantiqu bihi. Lidahnya itu diantar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ucapannya itu tertata karena mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya wa yadahu allati yabtisu biha. Tangannya juga begitu. Dia tidak akan melaksanakan sesuatu melainkan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kakinya juga demikian. Allati yabtisu bihi rijlahu allati yamshi biha. Jadi itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita punya pemahaman, punya konotasi bahwasanya wali itu ya wali 9, wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, ya, Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Kita mengkotak-kotakkan diri kalau mereka itulah wali. Benar nggak? Benar. Pertanyaannya, kita boleh jadi wali nggak? Boleh. Apakah kita mungkin menjadi wali-wali Allah? Bisa. Arti wali itu adalah orang-orang terdekat. Wali itu kan orang terdekat. Bapak kalau nikah diwaliin sama bapaknya si calon istri kan, itulah karena yang terdekat dengan istri kita. Itulah walinya atau pelindung anaknya. Jadi yang terdekat dari anaknya maka kita dikasih wali. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang takarubnya sudah tinggi kepada Allah Ta'ala, dia menjalankan perintah Allah yang wajib tepat waktu, dibarengi dengan sunnah-sunnahnya, maka itulah wali Allah. Jaminan Allah, pendengaran Allah menjadi pendengarannya. Kemudian penglihatan Allah menjadi penglihatannya. Kemudian apa lagi? Lisannya, lisan Allah menjadi lisannya. Allah memang punya lisan Pak? Punya. Lisannya beda dengan kita. Karena suka banyak yang mau menyual, memang Allah punya lisan Pak? Ya punya dong. Allah punya tangan Pak? Punya dong. Cuman tangan mereka, lisan Allah Ta'ala, tangan Allah Ta'ala berbeda dengan kita. Oleh karenanya semuanya berpeluang menjadi wali. Jadi secara teori bapak-bapak juga bisa menjadi wali Allah. Oleh karenanya dijelaskan qauluhu wa yadahu allati yabtisu biha. Selanjutnya Syekhul Islam Abu Hamid menjelaskan bahwasanya wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha, artinya dengan demikian siapa yang berijtihad mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan fardu dibarengi dengan nawafil, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepadanya dan mengangkatnya sampai derajat ihsan. Tidak sekedar menjalankan syariat, tapi lebih bermutu dari sekedar syariat. Maksudnya begini, analogi saja. Kalau bapak punya rumah, ya kemudian dibangun hanya baru bata hebel yang numpuk, dikasih kusen apa adanya, ada pintunya juga, ada atapnya juga. Itu rumah juga Pak. Tetapi tentu saja rumah itu ada yang lebih ihsan ketimbang berdiri tegak, tidak kehujanan, tidak kena panas, tidak kena angin. Misalnya rumahnya indah, dicat rapi, gentengnya bagus, depan rumahnya ada halaman depan,
ada tamannya, di belakangnya ada halaman belakang, ada kolam renangnya. Kemudian kita bisa berenang di halaman belakang. Ada pembantu-pembantu yang bisa ngasih orange juice ketika kita habis berenang misalnya. Itu rumah juga. Maka rumah itu lebih ihsan, lebih baik daripada sekedar rumah. Oleh karena maka dijelaskan orang yang menjalankan keparduan-keparduan yang dibarengi dengan kesunahan-kesunahan, kemudian mudawwamah dilakukan terus-menerus, maka itulah orang akan mencapai derajat ihsan, akan mencapai derajat lebih mulia. Orang yang pada level ihsan pasti lebih dulu masuk surganya dibanding yang sekedar syariat. Maksud saya ini kan ada pertentangan. Islam itu yang sudah jalankan saja, tidak usah kena syariat, hakikat, makrifat. Bukan begitu pengertiannya. Jadi artinya kita berusaha menjalankan syariat plus tidak sekedar syariat, tapi lebih daripada itu. Syariat dijalankan dengan baik, sehingga kalau syariat dijalankan dengan baik, insya Allah secara otomatis kita akan mampu mencapai derajat ihsan. Contohnya, kalau orang yang ihsan itu dia berangkat ke masjid tidak sekedar untuk aurat. Secara syariat orang kalau ke masjid itu Pak, kemben juga sholatnya sah. Misalnya pakai sarung sampai sini udah nggak usah pakai baju, yang penting busra lutut tutupan sah secara syariat. Tapi secara adab ya, agar mencapai ihsan maka kita pun berdandan ya, pakai sarung yang bagus yang kita miliki, bersih, pakai baju koko wangi, pakai peci yang pantas, kemudian langkahkan kaki kanan dulu dari rumah sampai masjid, langkah masuknya dari kaki kanan dulu, kemudian masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itulah ihsan, sehingga dikerjakan lebih baik dari sekedar ihsan. Orang yang mudawwamah melaksanakan ini semua kepaduan-kepaduan dan kesunahan-kesunahan secara rutin, secara mudawwamah, maka itulah pada level ihsan. Dan memang yang terberat itu adalah dawamnya. Bapak-bapak yang ada di sini, saya yakin pernah melaksanakan sholat duha, pernah sholat isra, pernah Ustaz, sholat tahajud pernah Ustaz, sholat hajat pernah, sholat tobat pernah. Tapi dawamnya ini yang berat. Ya, ada yang kita mampu melaksanakan, ada yang seminggu sekali, ada mungkin 2 bulan sekali, ada mungkin setahun sekali. Nah, yang seperti ini tidak mudawwamah, tentu saja walan tasil, tidak akan berhasil memasuki level ihsan. Demikian. Oleh karena itu, dalam syarah kitab ini dijelaskan, maka sehingga ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai kehadiran hati dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadiran hati. Kalau udah kondusif, udah kita laksanakan ini, udah conditioning, pakaian kita rapi, sajadah kita bersih, badan kita harum, kemudian kita lapalkan usolli fardhu subhi. Ustaz, kalau nggak pakai usolli boleh nggak? Ya boleh saja, karena tempat niat itu di hati. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum, Allahu Akbar, sangat sah secara syariat. Tetapi untuk mengkondisikan, conditioning supaya kita betul-betul hadir, ruh kita hadir, jasad kita hadir, maka dilapalkan. Bahkan sebelumnya dalam hati mengucapkan qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Supaya hadir fisik kita, jiwa kita juga hadir. Allahu Akbar.
usaha kita, ikhtiar kita supaya tidak was-was. Maka kemudian dilaksanakan dengan penuh rasa kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya seakan-akan melihat Allah. Jadi al-lisan anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Hadis Jibril ini pernah Rasul ditanya dengan malaikat Jibril, "Ma huwal ihsan?" Apa sih ihsan itu? Rasul menjawab, "Al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tara." Engkau menyembah Allah dalam pengertian salat, beribadah, anta'budallaha ka'annaka tara. Seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan siapa kita sedang berhadapan? Dengan siapa? Dengan penguasa langit dan bumi, dengan penguasa diri kita yang menggenggam kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengkondisikan seperti itu, maka insyaallah Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allah itu hadir di tengah-tengah kita semua. Maka ketika itulah yang disebut dengan ihsan, seolah-olah melihat Allah. Faidan takun tara faidahu yaraka. Kalau kita enggak mampu memposisikan seperti itu, maka posisikan faidahu yaraka. Allah sedang melihat kita, gerak-gerik kita, pengkhianatan hati kita. Hati kita ini sering khianat. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan, tetapi kita masih ada. Masih ketika kita berhadapan dengan Allah belum mampu, saya dan saudara-saudara belum mampu mengenyampingkan, menyingkirkan. Bahkan kita sholat pun mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikrar kita, komitmen kita. Itu pun hanya di lisan, hati kita belum hadir. Sungguhnya sholatku, ibadahku, persembahanku, hidupku, matiku untuk Allah. Tetapi kita masih ada perasaan. Ketika imamnya baca surat panjang-panjang, dongkol, dia nggak tahu apa. Kemudian ketika imamnya bacaannya kurang rapi, dia dongkol. Ada itu perasaan seperti itu. Maka bersihkan itu semua supaya kita mencapai level ihsan. Kemudian orang yang demikian ini sarah daripada matan yang tadi, kalimat-kalimat yang saya ucapkan tadi, maka disarah lagi dengan Syekhul Islam, dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Orang yang demikian itu saat itu hatinya dipenuhi dengan makrifat. Waduh, orang kalau mendengar kata makrifat kayaknya gimana gitu ya. Oh, dia berdalam makrifat. Makrifat itu artinya kenal. Orang sudah pada level makrifat dan kecintaan terhadapnya. Kemudian kecintaannya kepada Allah akan bertambah seperti tidak tersisa lagi dalam hatinya selain Allah. Dia tergila-gila kepada Allah seperti tergila-gilanya Majnun kepada Laila. Saking cintanya kepada Laila, lihat rumahnya aja udah happy. Pak, ini rumah Laila, deg di hatinya. Seperti kita juga, Masya Allah, ketika matahari terbit, ketika tenggelam, seperti jamaah Nun kemarin, tadabbur alam. Yang ingat siapa? Ya ingat Allah. Karena menambah kecintaannya. Lihat ciptaan, lihat bulan, ingat Allah. Lihat lautan, ingat Allah. Apalagi ngelihat air bah, pasti ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada yang ada di tengah-tengah hirup-pikuknya, dahsyatnya angin topan, dahsyatnya terjangan air, jembatan putus, segala macam putus. Ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian makrifat secara etimologi, secara bahasa.
kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, oleh karena itu orang yang dawam menjalankan keparduan dan kesunahan secara mudawwamah, secara kontinu, terus-menerus, maka anggota tubuhnya tidak bekerja kecuali dengan persetujuan hatinya. Jadi apa yang dikerjakan senantiasa berkesesuaian sesuai dengan perintah hatinya. Kenapa kemudian ada orang yang merampok, korup, kemudian apalagi itu berzina, berjudi, melakukan al-kabair, dosa-dosa besar? Apakah hatinya tidak jujur? Jujur. Karena mereka tahu kalau itu perbuatan dosa. Seorang perampok dia yakin dia tahu kalau itu dosa. Apakah Anda tahu kalau perampok itu dosa? Tahu. Apakah berzina Anda tahu kalau itu dosa? Tahu. Apakah korup itu enggak dosa? Dosa. Tahu mereka ini. Tahu. Karena hati itu jujur. Cuma saja ketika ada al-hawa, pertentangan antara akal dan nafsu, kalah itu. Hatinya kalah. Intinya adalah hati itu jujur. Oleh karena sekali lagi, tidak usah mengamalkan aneh-aneh, zikir sampai ribuan. Ini sholawat Jibril mengundang rezeki. Ini sholawat itu. Ini zikir ini supaya rezeki gelembung. Tidak usah. Laksanakan saja keperluan secara rutin mudawwamah. Laksanakan saja kesunahan-kesunahan secara dawam. Mata tangan Allah menjadi tangan kita. Maka penglihatan Allah menjadi penglihatan kita. Pendengarannya menjadi pendengaran kita. Tangan Allah menjadi tangan kita. Kaki Allah menjadi kaki kita. Tidak perlu repot-repot kerjakan itu aja. Karena kalau dikerjakan misalnya dengan baca ini Pak, sholawat 11.000, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, sekian ribu, ya kan? Bukan begitu. Walaupun tidak masalah gitu. Tapi ketika dalam hati kita ada rasa, akhirnya apa? Kita terbelenggu. Kita ini manusia biasa. Ketika ada panggilan itu, maka kita yang kita arah itu adalah rezekinya, rezeki dunia. Bukan ingin mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sayang sama kita, lah Allah pasti tahu kok. Allah tahu kita butuh. Allah tahu kita punya istri, butuh makan. Allah tahu kita punya anak yang masih biaya kuliah, tahu itu. Makanya kerjakan saja. Enggak usah ribut-ribut. Ada kalau pengen jadi wali tidak usah seperti itu. Tetapi wali-wali itu menjalankan mudawwamah itu semua. Harus mengejar waktu ya. Jam berapa tadi? Jam 5:30 ya. Harus buru ya. Maka selanjutnya walan tasil ayyuhat talib. Saudara-saudara, kata Ibu, kalian tidak akan berhasil, tidak akan nyambung walan tasil ilal qiyam bi awamirillah, melainkan harus tegak menegakkan awamirillah, perintah-perintah Allah. Tidak akan berhasil yang tadi saya uraikan. Mau jadi wali, mau jadi kita dalam lindungan Allah, pemeliharaan Allah, lisan kita, pendengaran kita, apa kiat-kiatnya? Illa bimuraqabah, melainkan dengan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan qalbika, hati kita juga harus mengawasi. Jangan ngadelin Allah juga, kita juga harus muraqabah juga. Kita harus awasi diri kita juga. Wa jawarika fi lahzatika wa anfasika min hina tusbihu ila hina tumsi fa'lam anna Allah ta'ala mutalli'un ala dhamirika wa musrifun ala dhamirika. Yang artinya begini, kalau kita nggak disiplin, tidak mudahwamah, apa yang kita harapkan yang diuraikan tadi,
walan tasid, tidak akan berhasil. Tidak ada yang berhasil menangkap. Karena apa? Yang harus dilakukan adalah anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan napasmu, dawam tadi itu ya, yang wajib, yang sunnah. Dari pagi hingga sore, ketahuilah bahwa Allah mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui semua lintasan pikiranmu, lintasan yang kita hianati itu. Ya, Allah mengetahui langkah-langkahmu serta diam dan gerakmu saat bergaul dengan dan menyendiri. Engkau sedang berada di hadapannya, tidak ada yang diam dan tidak ada yang bergerak, melainkan semua diketahui Allah penguasa langit. Yaitu harus ada unsur muraqabah. Ya. Asal dari raqib, merasa diawasi. Kan ihsan itu merasa diawasi. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Dan dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan hati kita. Hati kita sering berkhianat. Ya. Mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetap saja. Kemudian ya wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dia maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Kemudian untuk supaya cepat ini ya, qauluhu ya'lamu sirra wa akhfa. Apa pengertian ya'lamu sirra wa akhfa? Adalah seorang ulama pernah mengatakan, apabila ahli ibadah selalu mengucapkan zikir Allahu syahidi, Allah itu menyaksikan aku, Allahu hadiri, Allah itu hadir di hadapan aku, maka Allah membantunya untuk melakukan muraqabah tersebut dengan telah membimbing ahli ibadah hingga melakukan ibadahnya dengan cara yang lebih sempurna, berupa keikhlasan, kekosongan hati dari urusan-urusan duniawi. Itu kalau kita mampu. Barang siapa sanggup melakukan muraqabah, merasa diawasi, mengawasi diri, itu dalam lidahnya, dalam ibadahnya, dan mengetahui bahwa ia bermunajat dengan raja dari segala raja, lenyaplah darinya was-was. Kemudian timbul dari kebodohan kita akan jalan-jalan syariat dan keengganan kita untuk mengetahui betapa sulitnya pengetahuan yang sulit digambarkan oleh segenap orang-orang arif. Artinya ketika kita sudah melaksanakan itu, nempel dalam diri, Allah membuat celupan ke dalam diri kita sehingga kita pun merasa sangat diawasi, sangat rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang terakhir ya. Fata'addabu ayyuhal miskinal zahiran wa batinan. Oleh karena itu, beradablah kalian yang miskin lahir dan batin. Kita diperintahkan, ini kiat-kiatnya supaya fata'addaba. Ta'addabal 'abdul ad-dalil mudribi fi hadratil malikil jabbar al-qahar wajtahid anna la yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqidu haitsu amar. Apa ya? Yaitu kita harus memposisikan merasa rendah hati, merasa hina dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah agar Allah tidak melihatku sedang melakukan suatu kemaksiatan. Berusaha supaya Allah tidak menyaksikan kita. Allah Maha menyaksikan, artinya jangan berbuat maksiat. Ketika Allah melihat kita dalam keadaan sujud, dalam keadaan menghindarkan semua yang Allah tidak suka, maka oleh karena itu walan takdir ala dhalik illa bi nuzi awqataka wa turattabu. Semua itu tidak akan pernah nyangkut, tidak akan pernah berhasil kalau tidak turattab, tertib-tertibnya. Kalau sudah dawam tahajud dawam, kalau sudah dawam bersalawat dawam,
Jadi atur mulai bangun tidur ngapain aja, ya. Makan kita ngapain, kemudian antara duha sampai zuhur kita ngapain, antara zuhur ke asar kita ngapain aja, semua runut ya, dilaksanakan dengan baik supaya apa? Hal itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dari pagi hingga petang. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepadamu sejak dari bangun tidur hingga engkau kembali ke pembangunan. Itulah syarah-syarah yang dijelaskan dalam kitab ini. Maka alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab ketaatan yang kita bahas tadi sudah. Tetapi saudara-saudaraku, ada waktu lagi beberapa menit saya akan sampaikan lagi adab bergaul bersama Allah dan makhluk, al-qaulu bi adati suhbati wal muasyarati, bermuasyarah dengan Allah, ma'al khaliq, dengan sang khaliq. Bagaimana muasyarah dengan khaliq azza wa jalla wa ma'al khalqi. Kita bermuasyarah itu ada hamdu minallah dan hamdu minan nas. Bagaimana caranya? Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam, ketahuilah anna sahibakal ladzi la yufariqu fi hadrika wa safarika wa naumika wa yaqadatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka." Yang artinya apa? Ketahuilah bahwasanya sahabat kita yang tak pernah berpisah dengan kita, entah dalam keadaan diam, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan kita tidur, kita sedang diam, bahkan dalam hidup dan matimu adalah Tuhan penciptamu. Posisikan itu bahwa dialah sahabat yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu dia baik ketika dia ada maunya. Ketika maunya sudah tercapai, maka kita pun biasa-biasa saja. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kita sedang maksiat juga Allah tetap sayang. Kita sedang beramal juga Allah tetap sayang. Dalam sedih kita Allah tahu, bahagia kita Allah tahu. Selama engkau mengingatnya, niscaya dia menjadi teman hidupmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana jalisu man dzakkarani." Aku adalah teman dudukmu ketika kamu berzikir kepadaku. Jadi ketika kita subhanallah, subhanallah, subhanallah berselawat, maka hakikatnya adalah ana jalisu man dzakkarani. Kata Allah, saya temanmu ketika kamu sedang berzikir kepadaku. Wa mahma ankasa wa mahman kasara qalbuka hazanan ala taksirika fi haqqidika bahwa sahibuka wa mulazimuka. Yang artinya Allah teman hidupmu, sebab Allah Subhanahu wa taala berkata, aku adalah teman hidup bagi orang-orang yang berzikir kepadaku selama hatimu sedih karena tak mampu menunaikan kewajiban agamamu. Allah juga masih cinta ketika kita sedih. Masya Allah, ternyata bangun sudah waktu subuh, malam ini saya tidak bisa bertamu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hadir pada jam 3 pagi untuk mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Menyesal, Allah masih sayang, dikasih juga pahalanya. Walaupun kita enggak mengerjakan, biasa dawam mengerjakan tahajud, ternyata hari itu enggak, maka Allah pun menyayangi kita, dikasih ganjaran. Udah, kamu tidak usah menyesal, tidak usah sedih, saya kasih. Maka dia senantiasa menyertaimu, sebab Allah SWT berkata, aku berada bersama mereka yang hatinya sedih karena aku, sedih karena Allah, sedih karena meninggalkan kesunahan. Bukan yang kefarduan, kesunahannya. Tahajud ketinggalan semalam aja sedih. Dia lupa tanggal 13, 14, 15 hingga Ayyamul Bid. Dia sedih karena tidak terbiasa. Walaupun tidak melaksanakan, Allah akan memberikan ganjaran yang sama.
apabila engkau betul-betul mengenalinya. Jadi kalau araftahu haqqa ma'rifatihi, ma'rifat mengenal Allah. Apabila engkau betul-betul mengenalnya, niscaya engkau akan menjadikannya sebagai sahabat. Jadi bersahabat mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya engkau akan meninggalkan yang lainnya. Kalau sudah cinta, sudah isyik, sudah asik, dia tidak mau beramai-ramai bergaul, tapi dia maunya berdua saja. Seperti Anda ketika sedang jatuh cinta, walaupun banyak orang maunya memisahkan. Orang-orang pada bergaul, berngobrol sana sini, tapi dia tetap asik berdua dengan Allah, dia berzikir. Seolah-olah dia hanya butuh Allah, dia mencintai Allah begitu hebat. Jika engkau tak mampu melaksanakan hal itu setiap waktu, kalau enggak begitu, maka kita tidak akan berhasil menjadi pada level ihsan. Maka engkau harus menyediakan waktu di malam dan di siang hari untuk kau pergunakan berkhalawat bersama Tuhan Rabbul Izzati dan merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, sebetulnya masih banyak pengertian-pengertian kaidah-kaidah apa yang disebut dengan ana jalisu man dzakaroni. Saya duduk, aku duduk bersama engkau, orang-orang yang duduk denganku. Tapi sayang waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan dengan kiat-kiatnya bagaimana supaya kita mencapai level ihsan, wudu yang baik, kemudian bangun tidur kita mesti ngapain, terus masuk kamar mandi gimana, keluarnya gimana, cara mandi gimana, cara berjalan ke masjid seperti apa, keluar dari masjid seperti apa, dan seterusnya, sehingga semuanya kita rapihkan. Karena kita, saya dan saudara-saudara memang sudah waktunya merapikan itu semua, karena nggak lama lagi kita akan dijemput dengan malaikat penjemput. Mudah-mudahan taklim ini bermanfaat. Silakan bagi yang ingin menambahkan atau ingin sharing, dipersilakan. Alhamdulillah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Silakan Pak. Saya pernah mendengar kajian tentang larangan mentakwilkan Allah. Jadi maksudnya supaya apa ini Pak Ustaz? Kita ini tidak boleh menggambarkan bahwa Allah seperti ini kan tidak boleh Pak Ustaz. Jadi maksudnya apa? Tujuannya apa Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Contoh orang cinta banget sama Gus Dur, maka dia membuat gambar Gus Dur yang besar, ditempel ketika taklim, inilah Gus Dur. Kemudian kita juga begitu, orang-orang kafir dia membuat takwil, katanya supaya lebih khusyuk. Isa alaihissalam orang soleh, orang mulia, maka dibuatlah patungnya. Maka dibuatlah patung Isa al-Masih, kemudian dibuat simbol. Itulah simbol. Maka kita pun akan menjadi syirik ketika nama Allah itu kita sembah. Itu bukan Allah, itu hanya majaz, lambang nama Allah, nama Tuhan kita, Al-Ilah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun tidak boleh membuat simbol-simbol yang kemudian kita takwil, kita tafsirkan, kita nisbatkan seolah-olah itulah Tuhan. Saya menghadap sholat seolah-olah pengen bertemu dengan Rasul. Kemudian kita ilustrasikan Rasul seperti ini. Itu yang tidak boleh. Jadi secara zatnya yang tidak boleh. Jadi kita memang tidak punya kemampuan.
Seperti teman-teman kita yang sedang berdebat, yang satu Tuhan itu di langit, di aras, yang satu Tuhan ada di mana-mana. Ngapain? Otak kita itu buatan Allah kecil, tidak usah memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin. Udah kita yakin, kata orang Arif, kalau pengen tahu ada onta, ada tai otaknya. Masa ada tainya nggak ada otaknya? Artinya, masa ada ciptaannya langit, bumi dan sebagainya nggak ada penciptanya? Cukup sampai situ aja, nggak usah kita perdebatkan. Hancur bisa meletus otak kita. Jadi artinya apa? Sekali lagi, maka Allah itu tidak boleh ditakwil. Artinya ada Allah misalnya yang mengatakan gitu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kita. Emang Allah punya tangan, Pak? Kayak apa tangannya? Jangan ditakwil seperti itu. Allah punya tangan pasti. Cuma tangannya beda dengan tangan makhluk. Udah gitu aja. Kira-kira demikian Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya zikir memang untuk mengingat Allah. Malah Allah suka kalau kita menyebut alhamdulillah, berarti Allah juga akan menjawab hamadani abdi. Allah menjawab itu, hambaku memuji. Walaupun keadaan kita mungkin tidak bersih ya, tapi kalau kita menyebut alhamdulillah ini Allah paling suka. Hamadani hamba memuji. Kalau kita biasakan kalau kita membiasakan la ilaha illallah walaupun secara tinggi, ya mudah-mudahan dengan akhir hayat kita ingat mudah. Karena kita sudah terbiasa, walaupun tinggi. Jadi istilah ini sebenarnya jangan ada. Jadi kalau kita mau untuk berpikir itu ya, bagaimana kita keikhlasan kita. Kemungkinan kita akan nyambung pada suatu saat. Walaupun sekarang nggak nyambung karena mungkin kita imannya masih lemah. Tapi pada suatu saat kita iman kita itu pasti. Mau meninggal itu dengan mudahnya kita menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal itu susah sekali menyebut itu. Nah, kita juga harus berdoa. Ya ayu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Mudahkan ya Allah supaya bisa menyebut namamu pada waktu akhir hayat. Masya Allah. Terima kasih. Begitu Pak. Ya. Ada istilah di dalam arti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tono. Itu sebagai ziyadah, sebagai tambahan pengetahuan buat kita semua, sehingga kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Zikir, kalau orang terbiasa bilang la ilaha illallah, kagetnya pun la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika sekarang juga mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Soalnya ada dua Tono yang ini. Salam Pak, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik, yang lain? Saya nyatakan tidak ada. Oh, ada. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada kita berdoa. Betul tidak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuuna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafar, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, kakek kami, dan orang-orang yang kami cintai.
cintai, guru-guru kami, para masyayikh kami yang telah mengajar kami untuk taat. Tambahkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kami menjadi bertambah taat. Ya Allah, tambahkan pula rezeki yang banyak dan halal agar kami dapat menjalankan kisah hidup dengan rasa lapang dengan rezeki itu. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam agama dan mudahkan kami, ilmuin kami dengan takbir, artinya ya Allah, mudahkan kami dalam hal takbir sesuai dengan petunjuk-Mu. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, wal qalbin la yahsya, dan hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diangkat, yang tidak diterima, wa du'ain la yusma', doa yang tidak Kau dengar ya Allah. Aku mohon ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.